Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu kami percaya siang hari ini juga firman-Mu menandakan bahwa Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk masa depan yang penuh harapan. Engkau terus berkata-kata bagi kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan ya, tadi saya sempat mendengar ya Pak Riki ya. Luar biasa ya, saya nggak dengar kesaksiannya aja, saya sudah merasa sangat diberkati ya. Pasti perbuatan Tuhan dahsyat dan ajaib atas Pak Riki dan kita semuanya. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang mengintai masa depan, spying your future. Karena hari-hari ini nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Apapun pengetahuan, apakah itu medis, apakah itu harta kita, semuanya saat ini melalui pandemi COVID-19 menandakan tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita andalkan. Tapi kita punya firman Tuhan yang bisa kita andalkan, di mana Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku, kita akan baca Habakuk pasal 2, karena ayat ini penting sekali ya, karena Habakuk menulis suatu kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, dan prinsip-prinsip ini bisa kita pakai, dan kita tahu pada masa itu tidak ada orang yang percaya. Ada nabi besar, ada nabi kecil yang Tuhan katakan, Tuhan akan membawa umatnya kepada pembuangan, tapi tidak ada orang yang percaya, karena hidup dalam comfort zone, hidup sebagai bangsa pilihan Allah, dan mereka tidak percaya itu akan terjadi, walaupun Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya. Dan kita mau pakai prinsip ini untuk melihat kejadian di masa depan, di mana tadi parameter apapun tidak bisa kita andalkan, tapi kita masih punya firman Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita baca sama-sama ya di rumah masing-masing dengan suara yang keras. Habakuk 2 ayat 1 dengan judul perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kemudian ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kemudian ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita semuanya saudara-saudaraku perlu untuk bisa melihat masa yang akan datang ya, supaya itu memberikan suatu keyakinan, keteguhan di dalam hati kita. Bisa untuk hal fisik, kalau saat ini ada saudara-saudara yang sedang sakit, kalau saudara nggak bisa melihat ke masa depan, maka saudara akan ambruk oleh karena COVID ya. Saya eee, punya saudara, maaf sebenarnya bukan saudara, jemaat saya punya saudara ya, tapi saya sudah kenal baik, jadi sudah seperti saudara sendiri. Itu kerja di rumah sakit ya, kerja di rumah sakit, bahkan terkena COVID ya. COVID-nya, nggak langsung kedetek, PCR pertama itu masih negatif, jadi udah aman-aman ya. Ternyata seminggu kemudian ambruk. Buat PCR itu COVID-nya sudah level 4. Jadi level COVID ini juga ada stadium seperti cancer ya, ditentukan oleh nilai CT-nya. Jadi sampai 5 stadium. Dia sudah stadium 4 saudaraku. Jadi masuk rumah sakit keadaannya cukup parah, kemudian cepat mengalami penanganan dokter dan saudara-saudaranya semua bersekutu bersama-sama ya. Kita juga di gereja topang dalam doa. Kemudian saya dapat laporan dari jemaat saya. Oh, adik saya sudah semakin membaik. Tadi kami barusan video call, sudah bisa ketawa, sudah bisa tadinya hanya tidur, sudah bisa jalan ya, jalan-jalan sebentar begitu. Pokoknya sudah bisa lepas, nebunya sudah bisa lepas, ya kita semua ada sukacita. 15 menit kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Jemaat saya itu kontak saya lagi dengan mengatakan, tiba-tiba dalam hitungan menit keadaannya memburuk sedemikian rupa dan nilai IL-6-nya itu tinggi sekali. Nah, IL-6 ini adalah pertanda bahwa sedang mengalami badai sitokin. Nah, saudara begitu dengar badai sitokin, itu semuanya sudah lepas harap. Ya. Kemudian nanti saling menghubung-hubungkan, oh iya dia waktu-waktu terakhir itu mengirimkan sebuah musik video dari YouTube itu tentang pulang ke rumah Bapak.
Jangan-jangan ini sudah mau pulang ke rumah Bapak, kan kita langsung begitu ya biasanya yang ngubung-ngubungin. Makanya saya juga jadi agak takut pakai kata pulang, ya. Jadi waktu ada saudara saya, abangnya suami saya sakit, kena Covid juga ya, kena Covid juga, tapi kemudian saya udah mau WA, "Kapan pulang ke rumah?" Itu nggak jadi saya pakai kata-kata itu. Karena saya nggak mau itu nanti disangkut pautkan, jangan-jangan tuh tanda-tanda udah mau pulang ke rumah Bapak. Saya bilang, "Tuhan, dia masih diperlukan oleh anak-anak keluarga gereja." Saya nggak mau pakai ada indikasi apapun, statement yang mengatakan dia pulang ke rumah Bapak. Walaupun kita percaya semua hidup manusia itu ada, di tangan Tuhan ya, tapi saya nggak mau menguatkan iman orang untuk dia pulang ke rumah Bapak gitu. Nah, tapi akhirnya saya bilang, "Ayo, pokoknya kalau pekerjaan Tuhan belum selesai dalam hidup dia, kita bela terus dia dalam nama Tuhan." Jadi saudara-saudaraku, ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang membuat kita bisa lihat ke masa depan. Orang kalau udah dengar badai Sitokin udah hopeless, tapi beda dengan orang-orang yang ini, prinsip ini dipakai ya. Nah, sekarang singkat cerita, dia yang tadinya sudah parah sekali, paru-parunya itu sudah berawan semuanya, ya karena antibodinya sudah menyerang dirinya sendiri, tiba-tiba keadaan mulai makin membaik, ada pertolongan, ya ada satu jenis, pengobatan yang bisa diberikan, dan kemudian sudah mulai disuruh tidur telungkup, sudah mulai lepas nebunya lagi, 1 hari 3 kali, dan sekarang sudah pulang ke rumah. Tapi intinya, mungkin semua orang nggak ngalami peristiwa yang sama. Mungkin ada orang yang akhirnya ditinggalkan oleh keluarga. Tapi orang-orang yang masih harus berjuang ini punya sesuatu untuk bisa melihat ke masa yang akan datang. Nggak menyalahkan Tuhan, nggak meninggalkan iman. Amin. Nah, prinsip pertama, kita lihat tadi ya, next. Yang tadi sudah diputar ya. Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Yuk sama-sama kita bilang pengintaian. Ya. Jadi ini prinsip mengintai. Berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Katakan besar, berdiri tegak di menara. Ngapain? Aku mau meninjau dan menantikan. Jadi mengintai. Itu harus di mana? Di menara. Di tempat yang tinggi. Ini secara jasmani perang nih, ya. Kenapa harus mengintainya di tempat tinggi, saudaraku? Karena kalau kita di tanah setara dengan daratan, maka mata jasmani yang akan bicara. Mata jasmani itu hanya bisa melihat sejauh mata memandang. Apalagi zaman dulu ya, kiri kanan hutan. Ya. Atau sejauh mata memandang nggak ada musuh. Tapi kalau orang naik di menara, maka daya pandangnya menjadi 4 kali ganda jauhnya. Yang mengerti katakan amin. Apa yang membatasi kita? Apakah itu gedung, apakah itu pohon, apakah itu tembok? Ya. Kita lihat nggak ada apa-apa nih, aman-aman aja. Tapi orang yang di atas menara melihat ada musuh datang dari jauh. Makanya harus berdiri tegak di menara. Ini buat siapa? Buat kita semua yang sedang mengalami sesuatu ataupun yang tidak mengalami sesuatu. Yang hari sedang fine-fine saja. Jangan kira semuanya sedang dalam keadaan baik. Kalau kita nggak berjaga-jaga di dalam Tuhan, Tuhan bilang berjaga-jagalah senantiasa. Yang mengerti katakan amin. Berjaga-jaga itu sikap posisi ada di tempat yang tinggi. Nah, kalau kita bicara secara rohani, itu bicara apa saudara? Bicara senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih daripada tempat Tuhan bertahta. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sehingga kita lihat semua agama, semua kepercayaan itu membangun tempat ibadah itu pasti punya menara, ya enggak? Mau agama apa saja, pasti punya menara. Kalau saudara ke China tuh ya, kan banyak, tempel-tempel Buddha ya di sana ya. Itu bukan hanya tempelnya, menaranya tinggi, dibangun lagi di atas gunung yang tinggi. Menandakan bahwa manusia itu tahu, apapun kepercayaannya, dia tahu bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, ya. Bahkan kalau sedang terjadi bencana saudara, hewan pun tahu loh saudara, dia cari tempat yang tinggi, ya. Tapi kalau orang yang ada di tempat yang tinggi itu luput, ya kenapa? Dia bisa melihat bahaya datang, dia bisa berjaga-jaga, dan kemudian dia juga bisa melihat kalau dia sedang ada dalam keadaan bahaya, dia bisa melihat pertolongan datang. Yang mengerti katakan amin. Ya saat ini mungkin ada kita sedang dalam kesesakan, harus ada bergaul dengan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, ya saudara-saudaraku ya. Nah saudara ingat saya pernah membagikan 2 tahun yang lalu tentang bencana di Palu, ya kan? Yang di mana 3 badai yang tidak pernah terjadi di Indonesia itu ngumpul jadi satu. Nah, tsunami, gempa bumi, likuifaksi. Nah, kita bisa melihat hasil pemantauannya dari mana? Dari video yang beredar ya di televisi, di YouTube. Itu dari orang yang sedang ada di tempat yang tinggi.
Dan dia berteriak-teriak kepada orang yang sedang ada di pantai. Ayo lari menjauh dari pantai. Orang di pantai nggak dengar karena jaraknya cukup jauh. Dan mereka malah makin ke arah pantai. Mereka makin berenang. Karena mereka tidak tahu apa yang bisa dilihat oleh orang di atas tempat yang tinggi. Nah, saudara-saudara, jadi hari-hari ini baca firman Tuhan itu wajib hukumnya. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Supaya kita bisa melihat melalui janji Tuhan, kita bisa visualkan. Tuhan bilang ada pemulihan. Tuhan bilang ada masa depan yang penuh harapan. Itu harus bisa kita lihat. Nah, saudara, ingat nggak ada 12 kata pengintai? 12 pengintai di perjanjian lama, ya. Prinsipnya bisa kita pakai. Ya, kita bisa lihat bilangan pasal 13, supaya kita bisa relate kenapa kita harus ada di tempat yang tinggi. Berdiri di tempat tinggi untuk melihat yang Tuhan lihat. Ini saya sengaja kasih gambar ini supaya saudara bisa visualkan. Ini orangnya ada di menara. Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang yang di daratan. Nah, bicara kalau tempat tingginya kita apa? Hadirat Tuhan. Nggak mesti kita ada di gedung paling tinggi, saudaraku. Ya, kalau orang-orang Amerika lebih flaky lagi dari orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan kadang-kadang ya tempat paling tinggi jadi menara. Nggak apa-apa, it's okay. Supaya kita bisa relate ya. Tempat yang tinggi itu, tapi nggak di tempat tinggi pun nggak apa-apa. Hari ini mungkin rumah kita cuma 1 lantai, kita juga bisa ada di tempat yang tinggi. Kalau kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Nah, kalau orang Amerika itu bahkan doa kelilingnya, saudara, pakai helikopter. Ya, karena nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi dari itu ya. Dia bisa tinggi di atas bangunan-bangunan. Tapi kita harus lihat ini rohani. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, coba kita baca. Ya. Ini ada 12 pengintai. Ya, nanti yang atas, bagian atas nanti saya akan bahas kepada saudara. Kenapa harus hadirat Tuhan. Ini tentang 12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, bilangan 13 ayat 1, kemudian ayat kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Yang diutus 12 orang, 12 pemimpin. Bukan orang biasa. Orang yang bisa membaca situasi. Orang yang harusnya bisa mengerti, menyampaikan keadaan yang mereka lihat. Nah, saudara, tapi Tuhan mau ketika Tuhan mengutus 12 pengintai, mereka itu melihat pakai matanya Tuhan. Kalau lihat pakai mata sendiri, maka 10 orang akan memberikan kabar yang membuat semua orang menangis. Karena kabarnya itu membuat apa? Kabar itu membuat mereka semuanya tidak punya lagi pengharapan. Keadaan yang sangat luar biasa yang dilihat di depan. Ini kan sekarang terjadi ya di depan kita nih. Udah mulai enak nih, ya. Keadaan COVID sudah makin turun kan? Makanya mulai ada yang nggak pakai masker, kumpul-kumpul mulai sekarang, saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi? Parahnya luar biasa. Naiknya berlipat kali ganda. Sampai sudah mulai ada simulasi bawa jenazah pakai truk. Kenapa? Kalau sampai harus terjadi bawa jenazah pakai truk, kenapa sekali angkut bisa sekian belas peti jenazah? Karena udah nggak mampu lagi. Kalau ini terus terjadi, nggak mampu lagi. Jadi ini keadaan-keadaan yang kita lihat kan ini. Waduh, keadaan ekonomi baru mulai membaik sedikit, mulai ambruk lagi. Mall yang tadinya tutup jam 9 malam, sekarang tutup jam 8 malam lagi. Sekarang ada pembatasan-pembatasan yang lebih ketat lagi. Ini kan keadaan yang kita lihat nih, ya, dengan mata jasmani kita. Tapi kalau orang yang ada di tempat tinggi, itu hadirat Tuhan tempat menyamakan penglihatan. Supaya jangan kita lihat pakai mata kita, tapi lihat pakai mata Tuhan. Kenapa 2 orang yang namanya Yosua dan Kaleb masih punya pengharapan, walaupun keadaannya parah sekali di hadapan, karena dia lihatnya pakai mata Tuhan. Di mana di ayat ini kita lihat pakai mata Tuhan? Tanah Kanaan yang akan kuberikan. Seberat apapun medan yang dihadapi, Tuhan sudah janji di depan, tanah ini akan kuberikan. Buat kita yang sedang sakit, apa janji Tuhan yang harus kita lihat dalam hidup kita? Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Ini membangkitkan pengharapan. Dan saudara sendiri tahu ya, saya lihat Pak Riki ya. Waduh, mantap. Kenapa? Pasti bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Akibatnya apa? Dikatakan tidak hanya imun yang kita perlukan, iman juga. Amin. Iman itu justru dorongan untuk imun yang berkali-kali lipat lebih hebat lagi. Ya, buat seperti tadi kerabat jemaat saya ya. Rasanya udah nggak ada harapan. Keluarganya satu hati doa, gereja satu hati berdoa. Dia tahu ada orang yang mendoakan dia. Ini kan sudah sama seperti 1 orang tak berdaya dibawa oleh 4 orang datang menghadap Yesus. Amin.
Makanya jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, saudara. Kadang-kadang kita sendiri udah nggak mampu, tapi kekuatan iman, ya kita lihat saudara-saudara kita, topang kita, doakan kita, itu bisa membagikan pengharapan bahwa walaupun aku sendiri di tempat isolasi, ya isoman saat ini, tapi aku nggak sendirian. Kalau nggak bisa lihat itu, saudara, ambruk sudah. Amin. Harus bisa lihat, ya. Kalau bisa lihat dan Tuhanlah yang bisa melihat masa depan. Ya, Yeremia berkata, "Berserulah kepadaku, aku akan memberitahu engkau, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yang di masa yang akan datang yang nggak bisa dilihat." Ya, saya pernah saksikan ada orang yang tadinya orang paling kaya di daerah itu tahun sampai akhir Desember 2019. Karena punya bisnis hotel, ya bisnis jasa hebat sekali. Tiba-tiba COVID melanda, dilandalah bisnis jasa. Tidak ada orang yang traveling, tidak ada orang yang menginap, semua kerumunan dijauhi, habis saudara, sehingga dia harus mulai jual asetnya satu persatu. Dan dijual pasti dengan harga yang tidak pantas, karena jual butuh uang ya, karena mau bayar semua biaya-biaya karyawan dan segala sesuatu. Ya, kalau kita bukan anak Tuhan, desperate. Tapi kalau kita anak Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Tuhan bilang, "Aku akan memberitahukan kepadamu." Tuhan itu suka bicara sama kita. Masalahnya kita punya waktu enggak? Ya. Saya lihat manusia itu begitu, saudara, termasuk anak Tuhan. Di jemaat kami banyak yang kena gempur ya, kena COVID. Waktu COVID datang sama Tuhan, dengan kesaksiannya aja kita sampai nangis, saudaraku. Sekalipun semua orang meninggalkan kami. Awal-awal kan dianggap kayak penyakit kusta kan? Kalau COVID kan, nggak ada lagi orang berani dekat kita. Bahkan takut lagi lewat dari depan rumah kita. Kan begitu di awal-awal ya. Dia berkata begini, "Sekeluarga kena COVID. Semua orang bisa meninggalkan kami, asalkan engkau tidak meninggalkan kami." Dan benar Tuhan tidak ninggalin mereka. Tapi yang menjadi persoalan, sesudah nanti pulih, ngalami comfort zone, sesudah usaha kita pulih, kita masih setia nggak ada di hadirat. Jangan sampai kita nggak ada di tempat tinggi, kita nggak tahu ada bahaya datang. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara yang gagal melihat nih, coba lihat nih. Bilangan pasal 13 ya. 10 pengintai gagal melihat dengan mata Tuhan, karena lihatnya pakai mata jasmani. Bilangan 13:28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat. Katakan bersama, kami lihat di sana. Satu kali ya. Ayat 33. Juga kami lihat. Ayo ngomong lagi, kami lihat. Dua kali. Di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, katakan lagi, kami lihat. Tiga kali. Diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat pakai mata jasmani, fakta nggak? Fakta. Itu kota berkubu, itu kota yang kuat, keturunan enak di sana. Keturunan enak itu terkenal dari keturunan raksasa, hebat-hebat. Dan mereka itu kalau namanya kota berkubu itu pasti sudah sering berperang, saudara. Ini orang yang baru keluar dari tanah Mesir, diperbudak sekian ratus tahun, saudara-saudaraku. Nggak pernah perang, selalu jadi hamba, nggak pernah jadi tuan. Bagaimana mungkin bisa menang? Itu fakta di lapangan. Kalau pakai, kami lihat. Fakta di lapangan, nggak mungkin sembuh. Apalagi kalau sudah kena badai sitokin, nggak mungkin sembuh. Fakta di lapangan, nggak mungkin lagi aku bisa bangkit dari pekerjaanku, bangkit dari bisnisku. Itu fakta di lapangan, kalau pakai kami lihat. Tapi kalau pakai Tuhan melihat, maka kita punya pengharapan. Kita lihat nih, belum kejadian nih, bilangan 14 ayat 9. Ya, Kaleb ngomong begini, berikutnya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bagaimana dia bisa melihat pakai mata jasmani? Memang dia bisa melihat ilah-ilah itu lari terbirit-birit. Dia nggak bisa lihat pakai mata jasmani. Dia lihat pakai mata rohaninya. Dia selalu ada di hadirat Tuhan. Kaleb ini keturunan Yehuda. Yehuda itu artinya praise, saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan. Seperti juga Yabes yang dekat dengan Tuhan. Walaupun dia tidak berbobot, Tuhan bisa buat dia jadi berbobot. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bukan berbobot melebar kiri kanan ya saudara ya. Berbobot dalam iman. Sehingga kenapa Tuhan mampu angkat. Saya sudah banyak lihat saudara orang-orang yang nggak berbobot secara kualitas. Kualitas ijazah tidak berbobot. Kualitas ilmu pengetahuan tidak berbobot. Kualitas berbahasa Inggris tidak berbobot. Tuhan bisa angkat tuh saudara. Karena apa? Imannya berbobot. Dia bisa lihat pakai mata Tuhan, saudaraku. Nah, orang yang punya pengharapan itu jalannya selalu maju ke depan. Orang yang lihat pakai mata sendiri tidak punya pengharapan kayak 10 orang pengintai dan semua bangsa Israel umur 20 tahun ke atas itu selalu mau balik arah, selalu mau pulang ke Mesir, selalu mau balik arah. Lebih baik keadaan yang dulu. Kita tidak boleh.
Kita tuh paling pantang ngomong dulu lebih baik, ya. Itu Salomo yang bilang, maaf, iya, Salomo di kitab Pengkhotbah berkata, "Orang-orang yang ngomong dulu zamanku itu jauh lebih baik, itu orang-orang yang tidak berhikmat," Saudara. Makanya nggak boleh bilang, "Enak zamanku apa zamanmu," itu nggak boleh, ya. Karena kesusahan sehari cukuplah sehari, kata Tuhan. Semua zaman punya tantangannya sendiri. Kita diperlengkapi untuk menaklukkan tantangan di setiap zaman. Yang mengerti katakan amin. Jadi, pakai mata untuk melihat. Lihat apa? Lihat yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat apa? Anak-anakku, masa depanmu adalah masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Ya. Di mana dapatnya? Baca firman Tuhan. Masuk ke bagian kedua, saudara-saudaraku ya. Berdiri tempat tinggi untuk Habakuk 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kita lihatnya melalui apa? Melalui apa yang kita dengarkan. Tuhan ngomong apa? Melalui waktu kita saat teduh. Tuhan bisa bicara waktu kita lagi berdoa, ya. Tuhan suruh kita lihat sesuatu dan Tuhan tuh suka ngomong, "Lihat, lihat, aku sedang menumbuhkan sesuatu yang baru." Nah, itu sesuatu di alam roh yang belum terlihat, tapi Tuhan suruh bilang, "Lihat, lihat, belumkah engkau mengetahuinya?" Ya kitab Yesaya ya, suka dibagikan di awal awal tahun. "Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru." Tuhan suka membuat sesuatu yang baru, bahkan lagu pun selalu harus ada yang baru, Saudara. Selalu harus ada yang baru, karena baru itu menandakan apa? Sel kita pun selalu mengadakan pembaruan. Membaru itu tandanya orang itu hidup. Selalu harus ada yang baru. Janji Tuhan, kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Pasti ada firman Tuhan. Pagi-pagi kalau dibangunkan Tuhan, jangan males. Baca firman Tuhan jangan cuma pas pede, jangan baca firman Tuhan hanya waktu gereja. Kita nanti nggak bisa lihat, Saudara, dan nggak bisa dengar, ya. Coba gambar berikutnya. Hubungannya dengan tuliskanlah penglihatan ini. Berdiri di tempat tinggi untuk mendengar yang Tuhan perkatakan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa disuruh tulis, Saudara? Supaya kita perkatakan lagi janji Tuhan yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar. Karena dengarnya ini bukannya dengar biasa. Kalau kita tulis, kita perkatakan kembali, maka dengarnya ini berubah. Jadi hear, mendengar, menjadi listen. Beda nggak hear sama listen? Beda. Kalau hear itu masuk kanan bisa keluar kiri. Nah, itu namanya hear. Atau masuk kanan keluar kanan lagi, Saudara, nggak sempat nancep, itu parah, Saudara ya. Tapi kalau listen itu dengar, dimeditasikan, diulang-ulang, meditate, dikatakan listen, tuliskan supaya apa? Kemampuan kita mengingat itu sedikit, Saudara. Makanya ada seorang yang datang kepada Tuhan, "Tuhan, satu kata saja kau ucapkan, cukup bagiku untuk menyembuhkan." Nah, kalau kita lagi dengar firman, pasti ada perkataan Tuhan. Mau saat teduh, mau lagi khotbah. Kadang-kadang kan pengkhotbah ada 3 poin. Kayak saya ini 3 poin. Ada orang 7 poin. Nancep satu aja udah luar biasa, Saudara. Kalau saya lebih suka gini. Kita tuh kayak orang lagi nunggu-nunggu kolam Bethesda bergolak gitu loh. Mana Tuhan? Jadi lapar gitu ya. Mana Tuhan yang aku harus benar-benar fokus kepada itu. Ya bisa 1, 2, 3 ayat. Tapi nanti kemudian kemampuan mengingat kita lupa nanti kita. Ditulis kata Tuhan. Supaya apa? Besok kita bisa perkatakan lagi. Malam ini bisa kita perkatakan lagi. Kalau kita nggak perkatakan, kita nggak akan dengar. Yang kita dengar nanti apa? Itu tadi yang kita lihat pakai mata jasmani kita. Nggak mungkin pulih, nggak mungkin bangkit. Itu akan berkata-kata terus kepada kita. Baca detik.com, baca koran, baca liputan, lihat televisi. Semuanya akan berkata-kata kepada kita. Angka semakin naik. Sekarang meram pada generasi muda. Anak-anak itu kematian paling besar itu Indonesia. Itulah yang akan berkata-kata kepada kita, Saudara. Kapan pulihnya? Baru mau bangkit ini kafenya, sudah harus cepat lagi tutupnya. Baru bangkit nih pekerjaan, sudah harus lagi WFH sekarang di rumah. Itulah yang akan berkata-kata kepada kita. Makanya Tuhan katakan, tulis, tulis, tulis. Supaya apa? Bisa katakan lagi. Bisa diulang-ulang. Saya selalu gitu, Saudara. Ya. Kalau saya punya ayat yang sangat memberkati saya untuk suatu pergumulan, apakah saya, orang lain, saya suka tulis. Supaya apa? Saya taruh di satu folder di handphone saya. Setiap saat teringat, saya bisa perkatakan lagi. Supaya walaupun keadaan belum terjadi, saya dikuatkan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya. Bukan menara biasa nih kalau kita
mendengarkan firman Tuhan di tempat yang tinggi, mendengarkan janji Tuhan tempat tinggi, itu menara yang sangat kuat, sangat kokoh, tidak ada yang bisa merobohkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang hari-hari ini, saudara, justru lebih banyak baca yang ditulis oleh dunia. Itu penting, tapi bukan itu jadikan harapan kita. Amin. Nah, tapi kita disuruh lihat, apakah waktu disuruh lihat itu kota berkubu, nah lihat ayat berikutnya. Apakah itu sesuatu yang sia-sia? Nah ya, Bilangan 13 ayat 18 kan disuruh amati bagaimana keadaan negeri itu, bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, sedikit atau banyak, negerinya baik atau buruk, kotanya terbuka atau tempat berkubu, tanahnya gemuk atau kurus, ya. Apakah ada di sana pohon-pohonan? Ya. Artinya tanah itu subur gak sih? Bagus gak buat tempat berdiam? Kota-kotanya bagaimana? Penduduknya bagaimana? Itu maksudnya apa, saudara? Listen, firman Tuhan menjadi fondasi supaya kita bisa mengerjakan visi Tuhan tuh kalau berperang tuh enggak pernah sendirian loh, saudara. Orang disuruh sorak-sorai kan, tapi suruh maju ke medan perang. Bukan berarti kita santai-santai di hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, dan kita nggak bertindak apa-apa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tepat untuk mengamat-amati dan minta hikmat Tuhan untuk melakukan sesuatu. Amin. Kalau kita merasa, aduh bagaimana nih ya pekerjaan seperti ini ya, ayo belajar lagi sesuatu yang baru. Lihat keadaan. Dan hari-hari ini kalau saya bilang keadaan itu mengajarkan apa? Ada banyak hal yang bisa kita ajari melalui kalau kita ada di dalam jaringan, internet, online, belajar lagi, marketing online, belajar lagi ilmu untuk pekerjaan kita online. Mungkin kita harus belajar bahasa online, kita harus belajar bagaimana lebih efektif dalam pelayanan. Semua bisa kita pelajari supaya apa? Supaya ketika kita ada nanti masuk kembali di pekerjaan, kita sudah semakin efektif dan semakin efisien. Saudara Kaleb, 45 tahun menunggu. Dia nggak santai loh, saudara. Ya. Ayat ini berkata berikutnya, Yosua 15 ayat 13. Tapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda, yaitu yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapak Enak. Itulah Hebron. Enak itu adalah keturunan raksasa. Arba bapaknya. Kiryat Arba tempat orang-orang raksasa. Ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Yang paling berat yang dikasih sama dia, dan dia bisa kalahkan di usia 85 tahun. Katanya, kekuatannya sama dengan usia 40 tahun. Bagaimana bisa terjadi? Kalau enggak latihan. Dia udah lihat faktanya di lapangan. Orangnya hebat-hebat nih. Tuhan pasti beserta kita. Tapi bukan berarti santai-santai. Makanya dia dikasih bagian yang paling berat. Ini kalau zaman sekarang ini, Opa Kaleb ini nge-gym ini tiap hari nih, saudara. Keturunannya semua orang hebat. Lihat bapaknya hebat. Bapaknya latihan perang. Anaknya pasti latihan perang. Amin. Ponakannya semua hebat-hebat nih, saudara-saudara kan lihat di historinya Kaleb ya. Dikasih bagian yang paling berat. Yang lain tuh suku Sulaiman ada yang ngeluh-ngeluh ya. Sampai masih harus ditolong lagi sama Bani Yehuda untuk bisa mengalahkan. Karena apa? Santai-santai. Ini bukan waktu untuk santai, amin. Ora et labora, amin. Berdoa dan bekerja, bukan waktu untuk santai. Bagian terakhir, saudara. Ora et labora aja nggak cukup, harus banyak bersyukur ya. Habakuk 2:3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita lihat sekarang, kok kayaknya makin lambat nih. Kalau orang yang nggak ngerti cara Tuhan bekerja, menyalahkan. Sibuk tiap hari menyalahkan. Lebih banyak menyalahkan daripada berdoa. Lebih banyak memperkatakan tentang masalah daripada mendoakan masalah itu. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Kata Tuhan, janji pemulihan pasti terjadi. Amin. Janji kebangkitan pasti akan terjadi. Ya. Kalau ada banyak hal masih misteri bagi kita, biarlah itu dalam koridornya Tuhan. Tuhan lakukan bagian Tuhan, kita lakukan bagian kita. Berdiri tempat tinggi untuk menambah kekuatan dalam penantian. Boleh lihat gambar berikutnya. Berdiri tempat tinggi untuk tetap kuat dalam penantian. Ya, dia tempat tinggi, tetap kuat dalam penantian. Saudara, kalau saudara mau tetap kuat, saudara ada di tempat yang tinggi. Ya, kan belum datang nih. Ada nggak pemulihan? Ada nggak kebangkitan? Harus ada di tempat yang tinggi. Coba kita lihat ayatnya. Ya, Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini masih nanti-nantikan Tuhan. Ini prinsip penantian. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa saudara harus terbang laksana Raja Wali? Kenapa harus ada di tempat yang tinggi? Waktu menanti-nantikan janji Tuhan, sudah melihat dan mendengar belum terjadi juga.
Karena kalau saudara ada di tempat yang tinggi, saudaraku, maka segala sesuatu yang di bawah itu menjadi kecil. Amin. Kalau kita naik pesawat, gedung paling tinggi sebesar apapun di atas muka bumi ini akan jadi seperti kotak korek api. Kalau saudara bersama dengan Allah, maka saudara akan merasakan, menikmati bahwa Allah lebih besar daripada masalah. Makanya harus ada di tempat tinggi. Cara ada di tempat tinggi, salah satunya nggak cukup tadi seperti tadi saja, saudara. Kita sudah melihat, mendengar, tapi belum terjadi. Ini bisa merobohkan iman kita. Ayat berikutnya, ayat terakhir. Mazmur 84 ayat 5, 6, 8. Berbahagialah orang-orang yang di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berasal mengadakan ziarah. Jadi orang yang memuji-muji itu adalah orang yang kuat. Ya, karena berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Berarti orang-orang yang suka memuji-muji Tuhan akan menjadi orang yang kuat. Ayat terakhir, mereka berjalan, ayat 8, makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nunggu itu nggak enak. Amin. Makanya nunggu, janji Tuhan yang sudah kita lihat dan kita dengar harus banyak bersyukur, saudara. Karena kalau saudara nggak bersyukur, apa yang terjadi? Mental breakdown. Itu sekarang sedang terjadi. Mental breakdown. Kenapa? Loh, kan ada perlindungan Mazmur 91. Aku lihat, aku sudah dengar. Kok aku kena COVID? Apalagi kalau kita orang percaya yang sungguh-sungguh, rajin, ikut PD, apalagi hamba Tuhan. Itu paling sengsara kalau kena COVID, saudara. Belum sembuh lagi. Akibatnya sering terjadi yang membuat orang itu nggak sembuh. Bukan lagi karena COVID-nya, saudara. Mentalnya, kena mental. Kalau anak sekarang bilangnya kena mental. Mentalnya dihajar. Ini salah seorang sahabat saya. Kedua kalinya kena COVID. Jadi kena COVID bukan berarti tidak bisa kena lagi loh, saudara. Anak Tuhan, sungguh-sungguh, saudara. Udah pernah kena COVID, kena lagi. Karena begitu kena COVID, selesai dianggap kebal. Tidak ikut prokes lagi. Saudara, banyak orang sekarang gini, aku anak Tuhan. Berjalan di atas api pun, api tidak akan membakar aku. Enggak. Oke, imanmu kuat. Ya, kok nggak kena COVID. Tapi kalau ada COVID nangkring di bulu hidung kita, saudara, atau ada droplet kita enggak apa-apa, kita OTG, orang lain bisa sakit. Jadi pakai masker itu bukan hanya supaya penanda sepertinya kita lemah, iman kita pas. Itu menjaga supaya orang lain nggak kena kita. Mungkin kita kuat. Amin. Tapi orang lain yang dekat sama kita, karena kita tidak pakai masker, orang itu jadi sakit. Jadi sekarang banyak orang yang goyah. Kan kita anak Tuhan. Mazmur 91, kok masih sakit? Nah, saudara ini udah kedua kali dia kena dan parah sekali. Dokter sebenarnya mengatakan dia seharusnya sudah bisa sembuh. Tapi kena di mana? Mental. Allahku kuat, kok aku dibiarkan sakit. 2 kali lagi. Akibatnya apa? Nggak bisa bangkit, saudara. Yang diperlukan adalah bersyukur saja. Amin. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Yesus pun berkata kepada Bapa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau lain kehendakmu, jadilah kehendakmu. Yang jelas, saudara, sekalipun kalau menurut saya nih ya, orang Kristen meninggal karena COVID, ya, hidupnya tetap akan menjadi firman Tuhan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Elisa pun meninggal karena sakit kok. Elisa nabi yang bikin mujizat 2 kali lipat daripada Elia. Meninggal karena sakit. Tapi tulang Elisa bisa membangkitkan orang mati. Itu taruh dalam hati kita. Supaya hidup kita nggak sia-sia. Kalau aku masih hidup Tuhan, bekerja memberi buah. Kalau aku mati Tuhan, biarlah hidupku, imanku yang kuhidupi dalam Engkau, bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang kembali. Mengucap syukur saja, saudara. Tuhan bilang orang yang mengucap syukur jalan makin lama makin kuat, nggak pernah makin lemah. Sambil menantikan pemulihan, sambil menantikan pemulihan dalam bisnis, pekerjaan, sakit penyakit. Ayo, banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan dan bersyukur. Saudara diberkati, mau berdiri di tempat yang tinggi, ayo kita spy our future, selalu pasti indah di dalam tangan Tuhan. Mari kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Kau menyediakan firman untuk bisa melihat masa depan. Dan kami tahu masa depan kami indah penuh harapan. Menyerahkan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Proteksi-Mu atas anak-anak-Mu yang setia mengikut Engkau Tuhan. Pemulihan, kebangkitan terjadi atas anak-anak-Mu. Karena Engkau setia kepada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.